Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah kita sebagai orang percaya bahwa kehidupan kita adalah bagian di mana Tuhan sedang membentuk kita dengan kompleksitas hidup kita agar kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang pertama-tama ada yang bekerja sebagai seorang nelayan. Di antaranya yang kita kenal adalah Rasul Petrus. Kita membaca di dalam Injil bagaimana setelah mereka menjala ikan, maka di pagi harinya di tepi pantai, mereka membereskan jala yang mereka pakai semalam-malaman itu. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 21, seperti ini. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Kata membereskan sebenarnya mempunyai arti memperbaiki atau dijalin kembali, yakni jala-jala tersebut dapat saja koyak di dalam menangkap ikan. Kata Yunani yang sama dipakai di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-1, yaitu diterjemahkan dalam terjemahan Indonesia dengan kata memimpin. Sebenarnya secara literal bisa diterjemahkan dengan memperbaiki. Saudara, salah satu panggilan orang percaya adalah untuk menolong orang lain agar mengalami perbaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Sebagaimana memperbaiki jala memerlukan kesabaran dan ketelitian, apatah lagi memperbaiki kehidupan seseorang. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepadamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pada akhirnya mengubah urutan perjalanan misi ketiganya. Yang awalnya ia akan berkunjung dahulu ke kota Korintus, baru kemudian ke Makedonia, kemudian kembali lagi ke kota Korintus untuk pergi ke Yudea. Sekarang Rasul Paulus langsung ke Makedonia dan menulis surat di Makedonia kepada gereja Korintus sebagaimana yang kita baca dalam 2 Korintus ini. Bagian firman Tuhan hari ini memberitahukan mengapa terjadi perubahan itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara menegur kesalahan seseorang dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki, merupakan pasangan yang tidak dapat terpisahkan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Saudara, Rasul Paulus disalah mengerti oleh sebagian jemaat di kota Korintus dengan perubahan urutan di dalam perkunjungan di dalam pelayanan misi ketiganya. Di sinilah Rasul Paulus memberitahukan mengapa dia tidak berkunjung terlebih dahulu ke kota Korintus, lalu kemudian baru ke Makedonia. Justru sekarang Rasul Paulus langsung ke Makedonia dan nanti sebelum ke Yudea, dia baru ke kota Korintus. Saudara, Rasul Paulus
pernah memberi teguran belum lama, yaitu di dalam surat 1 Korintus kepada orang-orang atau jemaat yang ada di kota Korintus itu, yang hidupnya tidak sesuai dengan panggilan sebagai orang percaya. Dan tentu kalau kita baca surat 1 Korintus, teguran Rasul Paulus sangat keras sekali, dengan satu tujuan supaya mereka bertobat. Saudara, dengan Rasul Paulus tidak langsung ke kota Korintus, sebetulnya Rasul Paulus hendak memberikan mereka kesempatan untuk mereka memperbaiki kelakuan hidup mereka. Sehingga ketika Rasul Paulus datang ke kota Korintus, mereka dalam kondisi yang baik, hidup sebagai orang-orang percaya. Saudara, itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus saling menguatkan satu sama lain. Dan salah satu bagian yang menjadi panggilan orang percaya adalah bagaimana kita menolong orang percaya yang lain ketika mereka jatuh di dalam dosa atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai panggilan sebagai orang percaya. Kita perlu menegur di dalam kasih. Namun saudara, kita pun harus setelah menegur itu memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaikinya. Saudara, memberi kesempatan untuk memperbaiki menunjukkan bahwa di dalam kita menegur seseorang, sesungguhnya kita percaya kepada dia. Bukan saja percaya, kita memiliki pengharapan kepada dia. Dan pengharapan itu bukan berdasarkan kekuatan manusia, tetapi pengharapan itu kepada Tuhan yang sanggup mentransformasi seseorang betapapun rusaknya hidup seseorang. Oleh karena itu, saudara, marilah kita yang saling menguatkan satu sama lain, kita yang menegur mungkin kesalahan orang lain, marilah kita punya semangat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengalami transformasi dalam Tuhan. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk saling membangun satu sama lain. Yang kedua, saudara, mendidik seseorang bukan semata-mata tindakan lahiriah, namun haruslah lahir dari batin yang mengasihi orang tersebut. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua." Saudara, sebagaimana kita tahu, ada orang-orang tertentu yang salah paham mengenai Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus di bagian surat ini memberitahukan bagaimana kasihnya Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang berada di kota Korintus. Saudara, kesulitan yang dialami jemaat di kota Korintus dengan orang-orang yang hidupnya sembrono, saudara, itu membuat hati Rasul Paulus menjadi begitu sangat sedih dan menjadi sangat cemas. Bahkan dikatakan dia mencucurkan banyak air mata. Saudara, ekspresi yang Rasul Paulus sampaikan itu adalah ekspresi yang Rasul Paulus jelaskan karena dia sangat mengasihi jemaat di kota Korintus. Rasul Paulus tidak meminta belas kasihan kepada jemaat di Korintus, tapi Rasul Paulus memberitahukan bahwa dia sangat mengasihi jemaat di Korintus. Meskipun jemaat di Korintus ada banyak pergumulan dan permasalahan. Saudara, di sini memberikan kita satu pelajaran penting, bahwa di dalam kita saling membangun, di dalam kita saling mendidik satu sama lain, saudara, apa yang kita lakukan bukan sekadar tindakan lahiriah, namun sepatutnya itu lahir dari batin yang mengasihi. Saudara, dari batin yang mengasihi menimbulkan tindakan yang sungguh-sungguh dengan hikmat Tuhan
bagaimana kita menolong orang lain untuk bertumbuh dalam Kristus. Saudara, apa yang lahir dari kasih, saudara, itulah yang sesungguhnya yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang membangun persekutuan di antara orang-orang percaya. Sehingga dengan demikian, saudara, orang-orang percaya boleh mengalami pertumbuhan dan kekuatan di dalam kasih, dan kasih itu sebetulnya adalah ekspresi kasih Tuhan yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar apa yang kita lakukan itu lahir dari kasih yang ada dalam hati kita. Di situlah orang percaya, di situlah kita perlu bersekutu dengan intim dengan sumber kasih, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh menampakkan kasih Kristus satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menyapa kami, menolong kami, mengerti panggilan kami, dan mengerti bagaimana kami menjalankan panggilan kami. Sehingga dengan demikian kami menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.